menjelaskan keberapaan Allah itu. Tritunggal menjelaskan kebagaimanaan Allah yang benar. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu tiga pribadi, namun hakikatnya satu. Contoh, ketika Yesus dibaptis, namun hakikatnya satu. Ketika Yesus dibaptis, namun hakikatnya satu. Ketika Yesus dibaptis. Saudaraku Kang Handi, Masya Allah. Lanjut. Ini seperti ada Ya, Oke, Bang. Oke, Bang. Kalau kita bicara filosofi tentang Tritunggal, ya Bang ya. Kalau saya baca filosofi Lanjut dulu ya, itu Bang kan Mayor. memang Saya tidak mau ada secara eksplisit demikian. Ya. Dari mana Tritunggal itu muncul? Tentunya banyak versi ya, banyak versi yang mengatakan munculnya Tritunggal. Tentunya ada sejarah-sejarah yang melatar belakangi kenapa di dalam ajaran Kristen atau ajaran Paulus ada Tritunggal ya. Karena demikian Bang, sebenarnya awal Tritunggal itu adalah suatu cerita filosofi bagaimana menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya ya. Di mana Tuhan itu yang maha suci ya, maha yang tidak terlihat dan maha yang kekal, dan menghubungkan dengan manusia yang di sana dikategorikan adalah manusia adalah yang pendosa atau yang banyak berbuat dosa. Begitu Bang. Bagaimana menghubungkan dua esensi Tuhan yang suci itu dengan orang berdosa. Di sana harus ada satu sosok yang bisa menghubungkan demikian. Itu dengan orang di dalam Kristen itu adalah anak ya yang diimani. Itu filosofinya awalnya demikian, Mas. Nah, masalahnya begini, Bang. Kalau dalam filosofi yang sebenarnya Tritunggal, yang sejarah Tritunggal itu adalah Bapa itu lebih tinggi daripada kalau di Bapak daripada anak, kalau di Bapak di Kristen ya, daripada anak, dan anak lebih tinggi dari Roh Kudus. Nah, di sana tidak ada kesetaraan. Tidak ada kesetaraan filosofinya. Dan di sini bahwa yang menghubungkan yang disebut logos tadi itu Bang. Jadi Bapa lebih tinggi daripada logos. Logos itu adalah lebih tinggi daripada Roh Kudus. Itu filosofi awalnya. Nah, kemudian terjadilah perubahan, dibuatlah satu kesetaraan. Nah, masalahnya di sini timbul dari sejarah awal bahwa logos itu bukan bentuknya esensi manusia atau daging. Tidak. Di sana logos ini sesuatu yang memang diyakini oleh mereka di filsafat Yunani adalah sosok yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya gitu loh. Nah, kemudian berubahlah di teologi Kristen bahwa logos itu telah menjadi daging, yaitu Yesus kan begitu. Padahal logos awalnya tidak demikian, dan LAI menerjemahkan logos ini adalah firman. Seperti itu Bang. Nah, kembali kepada tadi pernyataan bahwa kita tahu bahwa Yesus ini bukan Tuhan, karena memang Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Karena kita harus tahu dulu kenapa Yesus diutus. Dia kan mengaku utusan ya. Hidup yang kekal ini adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Jelas dia mengaku utusan. Dia berani mengatakan utusan di depan orang-orang Yahudi, di depan orang-orang rabi-rabi. Dia berani, saya utusan Tuhan, saya utusan Allah. Dia berani karena memang dia utusan. Dia tidak takut. Dia mengaku Mesias. Dia mengaku tidak takut, padahal banyak yang menentang dia, tapi dia berani. Tetapi dia tidak akan berani mengaku dia Tuhan. Karena di sini kita harus tahu bahwa di Yohanes 3:17 Yesus berkali-kali mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia. Artinya apa? Yesus sekali lagi tujuan dia adalah bagaimana menghakimi, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi dia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan Bani Israel. Jadi betul kalau saya bertanya tadi, baptislah mereka dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya tidak mempermasalahkan masalah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu ya dalam keimanan Kristen. Pertanyaan saya di sini kembali lagi, siapa Bapa dan siapa Roh Kudus? Kalau anak kan sudah jelas bahwa anak ini diklaim adalah
sebagai Yesus. Pertanyaan saya, siapa Bapa dan siapa Roh Kudus? Itu karena kalau bicara filosofi Tritunggal tentunya ya ini sudah melenceng ya, tapi itu keimanan kalian, nggak apa-apa. Pertanyaan Bapa di sana katanya Allah. Allah itu yang berkuasa atas diri Yesus. Berarti jelas ini sesuai dengan filosofi Yunani bahwa memang Bapa itu lebih tinggi daripada Anak dan Anak lebih tinggi dari Roh Kudus. Bapa ini lebih tinggi dari Logos dan Logos itu lebih tinggi dari Roh Kudus. Demikian. Sekarang pertanyaan saya, siapa Roh Kudus ini Bang? Lanjut Bang. Siapa yang jawab? Bentar, saudaraku. Oh ya, Pak Major, bentar. Saya sapa dulu ini. Ada pembela Islam, ada Kang Handi. Assalamualaikum, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu, biar mantap. Assalamualaikum Siap, Bang Andi. Pembela Lanjut Islam. Pak Major, lanjut ditanggapi. Silakan. Oke, tadi ditanya siapa Roh Kudus itu ya, Roh Kudus itu roh kebenaran dari Ilahi itu. Itulah yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Karena pada dasarnya kan Ilahi itu adalah roh dalam keimanan orang-orang Kristen. Sama halnya seperti ini, kita analogikan dulu ya. Nah, di saat satu jabatan presiden itu, di saat tidak ada pribadi yang menduduki jabatan itu, kelihatan nggak presidennya di mana? Tidak akan kelihatan. Tapi setelah amanah itu tersampaikan kepada, contohnya Bang Bal, tersampaikan amanah kepada Bang Bal. Sekarang Bang Bal saya panggil presiden, pantas nggak Bang Bal? Oke Bang, nanti kita bicara tentang Roh Kudus dan Roh kebenaran. Bang, menurut Yesus, menurut pengajaran dalam Bible itu Roh Kudus dan Roh kebenaran itu satu hal yang berbeda, Bang. Roh yang Bang, kalau di kita bilang Roh Kudus ini adalah seorang malaikat. Tapi kalau kita korelasikan dengan ajaran Kristen di dalam Bible, maksudnya bukan ajaran Kristen ya, ajaran yang kita dapat dalam Bible itu Roh Kudus itu memang malaikat, Bang. Karena di sana dikatakan Roh Kudus dan kebenaran itu beda. Roh Kudus ini adalah sosok orang yang ada di sekitar Allah ya, di sekitar Tuhan, adanya di sorga. Saya nanti munculkan datanya ya, sebelum ke sana. Dan roh kebenaran itu berbeda. Roh kebenaran itu adalah roh yang ada pada diri Yesus. Artinya Roh Kudus itu posisinya ada di sorga bersama Bapa, bersama Firman, dan roh kebenaran itu bersama Yesus di bumi. Itu ada datanya, mungkin kalian belum bisa baca di sana ya, karena terfokus kepada mengambil ayat, mencocokkan ayat Bapa, Firman, dan Roh Kudus ini adalah jadi satu. Padahal ayat-ayat berikutnya mengatakan bahwa Roh Kudus dan Roh kebenaran itu beda. Makanya para nabi itu memiliki roh kebenaran, roh manusia yang menjadi roh kebenaran yang dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu membimbing manusia, di mana di sana adalah memberikan dalam roh manusia itu suatu kebenaran-kebenaran ya. Jadi roh kebenaran dan Roh Kudus berbeda, Bang. Kalau Abang mengatakan itu sama, jelas itu salah karena tidak sesuai dengan Alkitabiah. Kembali kepada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini kalau menurut saya ini adalah Paulus, Bang. Dan Bapak di sana adalah Paulus juga. Maka baptislah mereka atas nama Paulus dan Yesus dan Paulus. Baptislah mereka. Ayat berapa itu Bang? Anak dan Roh Kudus. Ini sesuai data, Bang. Jadi kita tidak asumsi bahwa Bapak di sana tidak bersesuaian dengan ajaran Yesus, bahwa Yesus mengatakan Bapa itu adalah Allah, adalah yang Maha Pencipta, Maha Menguasai, Maha segalanya. Tetapi yang diklaim oleh Paulus bahwa Bapa itu adalah Paulus dan Roh Kudus itu Paulus, Bang. Abang bisa bantah itu, Bang? Silahkan. Enggak, maksud saya tadi itu di ayat berapa tadi? Kok bisa itu Paulus itu adalah Roh Kudus? Datanya di mana? Oke, Bang. Kita lanjut Roh Kudus dulu atau Bapak dulu, Bang? Enggak, tunjukkan dulu datanya, Bang. Yang tadi Abang tadi itu. Ya, saya mau tunjukkan. Ini kan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita mau tanya tadi kan Bapa siapa? Anak itu adalah Yesus, jelas. Roh Kudus ini siapa? Abang kan tidak menjelaskan pertanyaan saya. Yang saya tanya adalah nama itu siapa? Kalau Bapa itu kan gelar, Anak itu gelar gitu. Nah, Roh Kudus mungkin masih tanda tanya. Nah, sekarang pertanyaan saya, pernyataan saya bahwa menurut yang saya kaji bahwa Bapak itu adalah Paulus dan Roh Kudus itu Paulus juga, Bang, berdasarkan data, Bang. Berarti itu berdasarkan asumsi Anda kan, bukan datanya memang tertulis di sana Paulus, Bang.
bahwa Iya, tunjukkan dia- dulu datanya biar kita cermati dulu kata-katanya itu apa yang dimaksud di sana betul. Oke. Bukan sesuai dengan Oke. apa yang Anda katakan. Baik bang. Kita kaji bang ya. Ini kajian bang ya. Kajian berdasarkan data. Nanti asumsi abang silahkan bang. Nanti kita jawab. Kita bicara Roh Kudus atau bicara nih? Kita bicara Roh Kudus saja ya. Kalau Bapak jelas Paulus mengatakan dia Bapak ya. Sebentar bang. Sebentar saya open cam ya. Oke bang, kita bahas tentang Roh Kudus ya. Kalau Bapak mungkin udah jelas ya, Paulus mengatakan bahwa dia adalah Bapak sendiri ya. Oke, kita baca bang. Galatia 3 nomor 13. Nanti abang pikirkan aja. Di sini, ini Galatia adalah pernyataan Paulus yang disimpan dalam surat-surat Paulus. Kita sepakat ya, Galatia 3 ini adalah pernyataan Paulus yang diungkapkan dalam bentuk surat-surat ya. Di sini Paulus mengatakan, Kristus telah menebus dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, jelas di sini Paulus mengungkapkan dalam tulisannya kepada jemaat Galatia bahwa dia mengatakan di sini Kristus, Yesus berarti menjadi kutuk dan terkutuk. Itu nggak bisa dibantah. Sepakat bang ya? Siapa yang mengatakan kutuk dan terkutuk ini bang? Paulus kan bang ya? Sepakat bang? Bentar, Bang Mayor. saya buka dulu ayatnya. Tadi ayat berapa tadi? Galatia 3 nomor 13. Jadi sepakat saja karena ini mudah sekali bahasa Indonesia yang sederhana, tidak perlu penafsiran. Yang mengatakan dalam ungkapannya Paulus kepada jemaat Galatia, dia mengatakan bahwa yang Kristus menjadi kutuk dan terkutuk. Oke? Udah. Galatia 3. Ini perikopnya Nomor 13. oleh iman dan bukan oleh perbuatan. Nah, ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, coba. Oke, jadi sepakat ya bahwa yang mengatakan di sini kita tidak perlu ditafsir, nanti penjelasan nggak perlu. Yang kita bertanya, yang jadi masalah ada poin saya adalah di sini yang mengatakan adalah Paulus. Paulus mengatakan kutuk dan terkutuklah kepada Yesus Kristus ya. Nanti penjelasan tidak perlu dijelaskan ini. Saya fokus kepada siapa Paulus. Kemudian kita baca lagi. Banyak di ayat-ayat kalian mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini keluar dari siapa? Dari Paulus. Pasti sepakat. Sehingga Paulus ini diimani dan Yesus pun diimani. Yesus adalah Tuhan ini dari Paulus. Di sini 1 Tesalonika. Di sini kasihlah karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus yang berkata, yang menyatakan di sini Yesus adalah Tuhan siapa? Paulus, betul? Betul bang ya? Mudah kok ini. Jadi poinnya di sini adalah siapa yang berani mengatakan Yesus itu kutuk dan terkutuk itu Paulus pertama. Kedua adalah siapa yang berani menyatakan bahwa Yesus Tuhan adalah Paulus. Oke, kembali fokus kepada Roh Kudus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Kita baca di 1 Korintus 12 ayat 3. Ini datanya bang, kalau abang minta nih. 1 Korintus 12 ayat 3. Saya bacakan bang? Ya, bacakan. Oke. Ingat ya. Bahasa Indonesianya mudah bang. Mudah sekali dicerna. Coba 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Lihat, meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun yang boleh dapat berkata
terkutuk Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Oke, jadi tidak ada seorang pun, Bang. Tidak boleh mengatakan Yesus terkutuk dan Yesus adalah Tuhan, Bang. Selain oleh Roh Kudus. Jadi hanya Roh Kuduslah yang boleh mengatakan terkutuklah Yesus dan Yesus adalah Tuhan. Berdasarkan ini pengakuan ini Paulus juga, Bang, yang mengatakan. Jadi Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan Tuhan. Tidak boleh, Bang, selain oleh Roh Kudus, Bang. Hanya oleh Roh Kuduslah yang boleh mengatakan demikian. Maka wajar saya teman-teman Kristen sampai sekarang mendominasi ajaran Paulus daripada ajaran Yesus. Seperti itu, Bang. Jadi jawabannya benar bahwa sesuai data yang saya sampaikan, lampiran-lampiran tadi dari awal, bahwa yang mengatakan terkutuk adalah Paulus, yang mengatakan Yesus adalah Tuhan juga Paulus. Nah, ternyata dikuatkan di 1 Korintus 12:3. Di sini Paulus mengatakan hanya Roh Kuduslah yang boleh mengatakan demikian, bukan orang. Demikian, Bang Handi, maaf kalau saya salah kata, dilanjut yang lain. Coba, bentar, Bang. Masya Allah. Kenapa nggak dibacakan dari ayat 1-nya dulu? Karena ini uji kehadiran Roh Kudus. Dibacain aja, Bang, dari 1 nggak apa-apa. Ikuti aja. Ya, oke. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Di ayat 2-nya kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah. Ini belum mengenal Allah. Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Baru lihat 3-nya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oke, lanjut, Bang Andi. Saya mute, ada mute, lanjut, Bang Andi. Jadi gini loh, Pak Mayor. Ini sepertinya Paulus ini memang maaf ya, piawai sekali bermain kata-kata. Ini kan surat, Bang. Izin dulu ya, ini kan surat. Paulus yang nulis, tidak ada yang mengintervensi Paulus menulis surat, kan gitu. Ya. Di Galatia 3:13 jelas di situ terkutuklah orang yang digantung di tiang salib, kan gitu. Yesus kan kita tahu tergantung di tiang salib. Tapi di 1 Korintus 12 nomor 3 tadi hanya ada yang boleh atau siapa yang boleh mengatakan Yesus terkutuk, Yesus adalah Tuhan, hanya Roh Kudus. Tapi Paulus juga boleh mengatakan Yesus terkutuk, kan begitu. Nah, ini semacam kepiawaiannya menulis Anda terlalu percaya. Nah, sekarang beban pembuktian ada sama Anda sebagai seorang Kristen yang cenderung mengikuti Paulus. Apakah benar Roh Kudus itu dan Paulus ini bersatu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Yesus itu terkutuk? Beban pembuktian sama Anda, silakan. Coba yang mungkin yang ini si mencerdaskan, coba jelaskan dulu, mencerdaskan. Kalau tentang Paulus ini banyak memang datanya yang harus digali. Ribet. Dulu aku mau ini dulu, ada sibuk dulu. Mungkin aku boleh nambahin sedikit nggak? Oh, madam, gimana ya? Nah, waduh, mencerdaskan malah pergi nih. Waduh, kok ada Kang Handi takut? Jangan Ya, takut ini, lah, Pak. saya ini baik-baik aja Iya. kok. Santai aja. Nggak, sebenarnya gini Pak Major. Sebenarnya narasumber awal ya di saat Yesus sebelum ada di dalam kandungan Bunda Maria, Gabriel kan datang. Dan di dalam kitab Anda juga ditulis, kamu akan
memiliki seorang anak laki-laki, seorang anak tanpa dia bilang Roh Kudus ataukah itu Tuhan menjadi manusia, harusnya kan seperti saya bilang narasumber pertama yang harus diberikan message yang penting adalah Bunda Maria karena dia yang menghamilin, dia yang hamil gitu. Jadi dari situ aja kan, dari situ baru berkembang gitu loh. Makanya, nah kembali lagi kepada, maaf ya Pak, kalau Bapak mungkin tidak setuju nggak apa-apa sih. Nah dari situ kita berkata bahwa Bapak bayangkan siapa sih yang memuliakan Yesus sebenarnya? Kalau di Bapak kan dia digantung. Ya maaf disetengah telanjangin. Kalau di kami kan dia diselamatkan Tuhan karena memang Allah itu maha pengasih Pak. Tidak mungkin seseorang yang dia sayangin, dia cintai, dia biarkan itu disakiti, nggak mungkin dong Pak. Sementara ada nabi yang 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, Tuhan tidak izinkan dia mati. Dia tidak akan mungkin ada manusia yang bisa mati kalau Tuhan tidak mengizinkan nyawanya itu emang waktunya mati. Kita pun atau saya pun kalau saya ditabrak, kalau Allah bilang atau Sang Pencipta bilang kamu tidak mati, kamu tidak boleh mati, saya nggak akan mati. Karena hak yang bisa mencabut nyawa manusia itu hanya Sang Pencipta. Kayak gitu loh. Jadi ya Bapak tadi sudah mendengar dari teman-teman Muslim kami, dan jangan katakan Islam itu penghujat karena kami sangat mencintai Yesus sebagai nabi yang datang di zaman itu untuk menyelamatkan kaum Bani Israel yang notabene tertulis di dalam kitab Bapa, aku datang untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat dari kaum Bani Israel, dan itu hanya tertuju kepada kaum Bani Israel. Itu kenapa kami tidak mencari yang mana Injil itu yang asli, karena hari ini yang diperintahkan Allah untuk kami ikuti syariat dan segala macamnya hanya Al-Quran. Karena Injil hanya valid untuk Bani Israel dan itu sudah lewat, Pak. Terima kasih. Masya Allah, siap. Injil yang Anda maksud yang mana ini, Madam? Iya, bentar. Ini kembali ke topik deh. Iya, bentar supaya enak kita teredukasi ya. Jadi tidak kesana kemari, biar fokus. Bang Dewa, saudaraku, assalamualaikum, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut, Kang Handi, lanjut. Pak Major ke topik ya, biar tidak kemana-mana. Jadi saya juga biar Pak Majornya fokus. Mungkin kalau terlalu kemana-mana kan saya kasihan juga sama Pak Major gitu kan, nanti kesana kemari datanya susah dicari. Silakan Bang Handi, saudaraku, silakan. Wah, mental Bang Handi ya. Atau Bang Dewa ingin menanggapi, saudara? Tuh ada, ini Bang Handi ada masuk lagi, kepental dia. Ya, Dewa nunggu tanggapan dari Bang Major aja ya. Bang Major, enggak, pengen ngedenger saja. Mahkota seseorang itu adalah akalnya, Bang Major. Ya. Derajat seseorang itu adalah agamanya, dan kehormatan seseorang itu adalah budi pekertinya. Nah sekarang Bang Major sudah sedikit banyak mengetahui isi di dalam Bible itu, betapa banyak intrik-intrik yang ada di dalam Bible. Ya. Apakah Bang Major tidak tertarik dengan untuk belajar Islam, Bang Major? Ya, kalau untuk belajar Islam saya belajar. Tapi ya sekarang pertanyaannya apakah memang dengan belajar Islam itu dengan satu aliran dengan yang saya imani, Tuhan yang saya ikuti, itu aja. Belajar Islam satu aliran. Apa ini maksudnya, gimana ini arahnya, poinnya nggak dapet ini, Dewa. Awas lu, Sekarang gini. awas lu ya, lu ketawa gue pelintir, awas lu ketawa. Awas. Gini, Anda itu aliran dari agama Samawi nggak? Iya. Oh ya udah. Anda menuhankan siapa? Allah lah. Subhanahu wa ta'ala. Allah. Ajaran satu Tuhan, hanya syariat berbeda. Enggak, karena mengajarkan satu Tuhannya, apa memang esensinya yang sama? Ya sekarang gini Bang Major, kita bicara belak-belakan ya, tidak usah, kita harus jujur ya. Karena seperti saya bilang, dalam hal ini nggak ada yang kita perebutkan kecuali kebenaran ya. Setelah itu Bang Major kan bebas mau memilih apa, karena di Islam tidak ada yang namanya
paksaan. Tapi kalau abang boleh jujur dengan diri sendiri atau dengan hati, karena ini ngomongin tentang Tuhan ya. Abang lihat ya, kalau abang bilang abang adalah pengikut Kristus, saya mau tanya, aktivitas Yesus selama hidup yang mana yang abang ikutin sampai hari ini? Karena jujur, orang yang sunat, puasa, tidak makan babi, sebelum menyembah Bapaknya, dia itu sembahyang bermalam-malam. Menurut Anda, Tuhan yang Anda anggap Tuhan, Yesus itu Anda anggap Tuhan ya, dia sembahyang terhadap Bapaknya bermalam-malam. Jadi Tuhan menyembah Tuhan gitu, bermalam-malaman. Coba Anda berpikirnya secara logika gitu loh. Itu satu ya. Kalau Anda menurut Anda itu masih juga belum meyakinkan Anda, ya itu urusan Anda lah ya. Kita hanya mengungkapkan suatu fakta yang tidak mungkin manusia percaya ya sebenarnya ya. Tapi ya itu urusan Anda ya. Yang kedua, waktu Yesus dicucuk perutnya sebelum dia digantung, dia "Hai Nabi", dibilang "Hai Nabi". Ya. Dan Bapak tahu bahwa Gabriel atau Jibril yang disuruh Tuhannya untuk bertemu Bunda Maria tidak pernah menyebutkan apa-apa tentang anak laki-lakinya kecuali dia adalah seorang nabi. Bahkan Yesus sendiri berbicara dari mulutnya. Jadi Bapak harus mendengarkan, kalau Bapak Tuhan kan Yesus, Bapak harus mendengarkan apa kata Yesus, bukan apa kata orang lain gitu loh Pak. Nah itu yang harus Bapak pegangan Bapak itu harus kuat gitu. Kalau memang Bapak menuhankan Yesus, harusnya ada kata-kata yang clear dari mulut Yesus bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku, atau aku adalah reinkarnasi Tuhan yang datang ke dunia. Itu harus dari mulut dia, bukan dari Paulus. Terima kasih. Ini ceritanya Bu Madam ini mau mengajari Tuhan, apa yang mau diinginkan, mau seperti itu yang dikatakan Tuhan. Gitu. Ya sekarang saya kasih tahu sama kamu Major, kalian aja sesama Kristen, pengertian kalian terhadap Tuhan beda-beda. Menurut kamu itu Tuhan akan melakukan secara propose begitu, bahwa Tuhan membuat manusia itu akan bingung dengan pesannya? Iya, maksudnya bedanya di mana? Loh, kamu kan tahu ada awareness, ada Tritunggal, ada Katolik, ada Protestan. Yakin nggak Ibu orang itu kalau itu orang ada itu Advent yang berbeda notabene kalian banyak sekali Pak, ada yang itu kalau apa beda gini loh Bu Madam, apa bedanya dengan iman Ibu? Ibu juga mengimani Yesus itulah yaitu Isa. Kenapa Anda tidak mengaku Kristen? Itu aja. Loh, pertanyaannya kapan Yesus berkata dia itu Kristen? Tadi aja Ibu udah mengakui bahwa Ibu itu sangat mengimani tadi Isa itu ya Yesus. Ya tapi kalau Bapak mau berpikir secara logika, Yesus itu puasa, sunat, dan tidak makan babi. Itu yang kami lakukan, itu yang kami lanjutkan. Apakah Anda melakukan itu? Tidak sama sekali. Nah, di mana Anda mengikuti Isa? Lah, kamu tidak mau jujur kalau kami puasa, tidak makan babi dan sunat. Siapa yang Anda berpuasa kepada siapa? Mayor, dengerin dulu ya. Ajaran para nabi itu menuhankan satu, itu ya. Tidak ada para nabi itu Kristen. Agama Bro Mayor ini itu tidak selaras dengan ajaran Yesua Mesia. Ajaran atau Tuhan Pak Mayor, dengerin dulu Bang, saya belum selesai ya. Jadi Tuhannya Pak Mayor ini adalah dipopulerkan seorang tokoh yang bernama Paulus yang begitu tebal suratnya di Bible Anda. Datanya banyak sekali, hanya Paulus dan menjual Roh Kudus mengatakan Yesus itu Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri kehidupan sehari-hari tidak ada pembuktian apa yang dia lakukan dia adalah Tuhan. Justru dia bertuhan menyembah Tuhan. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus, artinya Anda selaras pemikiran Paulus sebagaimana tertulis di beberapa data surat Paulus. Contoh misalnya di Roma 14:9. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Ya Paulus. Mati, hidup, menjadi Tuhan. Di kisah di KPR 2:3 kalau nggak salah itu Tuhan atau Bapa membuat Yesus jadi Tuhan. Jadi Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat.
diperkuat dengan konsili. Dan Anda imani sekarang. Jadi Tuhan Anda itu, Bro Mayor, berbeda dengan Tuhannya para nabi. Satu. Yang kedua, yang Anda tuhankan itu bertuhan. Coba dipikirkan baik-baik, silakan. Gini Bang Anggit, bolak-balik kadang gini loh, kadang saya bosan dengan jawaban saya sendiri. Anda tetap masih bertanyakan Yesus itu sebagai manusia kenapa jadi Tuhan. Soalnya itu tidak usah, harus berkembang apa yang kita diskusikan. Sekarang gini, di saat Anda menanyakan tentang berkata tentang Paulus, bahwa Paulus lah yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Anda salah. Jauh sebelum Anda seorang Islam, jauh sebelum agama Anda datang, Paulus itu sudah bersahadat. Dan dia sudah ke tanah Arab. Di mana syahadatnya Paulus? Dia udah mengatakan syahadat dia tuh jauh sebelum datangnya Islam. Mana lebih dulu? Di mana? Dulu. Enggak, saya tanya dulu. Mana lebih dulu Paulus daripada kedatangan agama Islam? Oke, saya jawab. Baik. Lebih duluan Islam ajarannya dari Paulus. Saya jawab ya. Semua para nabi dan rasul itu muslim. Semua para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu berserah diri kepada Tuhan. Paulus nggak pernah berserah diri kepada Tuhan. Bahkan Paulus ini, dengarkan dulu. Sedangkan Paulus ini ya menganiaya Yesus, membunuh murid-murid, di penjara, mantan nabi gitu. Paulus Dengerin dulu gitu loh ya. Jadi Anda baca datanya deh. Dia, di mana pertama kali orang disebut Kristen? Di Antioquia pertama kali lah orang disebut Kristen. Siapa orang yang ada di sana? Ya Paulus dan kawan-kawan. Siapa yang pertama kali mempopulerkan bahwa murid-murid disebut Kristen? Menurut Anda siapa? Kalau bukan Paulus, siapa? Siapa? Paulus. Jadi Anda Kristen itu dari ucapan Paulus. Dan Paulus membuat Tuhan. Siapa ya Tuhan itu yang dibuat Paulus? Yesus. Siapa Yesus ini? Yesus bertuhan. Saya pengen nanya kepada Anda pakai akal sehat. Apakah Yesus di muka bumi, waktu dia ada di muka bumi, dia bertuhan atau dia ateis? Yesus ini, silakan. Tunggu dulu, ini dulu, jangan dulu kau bertanya. Ini saya jelaskan dulu tentang Paulus. Kalau tadi kau tanya, di mana Paulus sudah bersahadat jauh sebelum kedatangan Islam, dia sudah melakukan bersahadat. Kalau begitu mana syahadatnya Paulus? Di mana? Oke, saya baca, buka 1 Korintus 8 ayat 4. Ya, coba baca. Dan Paulus sebelum datangnya Islam, Paulus itu udah ke tanah Arab, menginjakan kaki di tanah Arab. Coba baca. Saya bacakan ya. 1 Korintus berapa? Tentang hal makan dan tentang hal makan daging, persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Bagaimana? Allah yang Esa itu siapa? Allah yang Esa itu siapa? Elohim. Bukan Yesus. Yang jelas bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bukan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud Paulus ini, karena dia tidak pernah menyebut Allahnya Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah itu siapa? Sekarang Anda saya tanya, apakah Musa pernah menyebut Allahnya itu Allah Subhanahu wa taala? Allah itu siapa? Anda tadi mengatakan para nabi itu agamanya Islam. Iya, Allah itu siapa? Allah itu ilahi, Elohim. Ya, mana kata Allah di Bible enggak ada toh? Enggak ada. Apa? Enggak ada Allah di Bible enggak ada. Iya. Allah apa? Enggak ada kata Allah di Bible enggak ada. Tidak Bahasa yang berbahasa Indonesia. Yang ada di Bible itu Theos. Theos kok itu. Bahasa apa itu? Enggak ada. Di original text Bible enggak ada Allah kok, enggak ada. Jadi Terus Allah itu siapa? Allah itu Elohim. Dari mana sambungannya? Dari mana sambungannya ke Elohim ya? Tulisan Paulus itu Yunani justru loh. kepada iman Anda tidak ada sambungannya tentang Taurat. Bro, dari mana sambungannya ke Taurat gitu loh? Mayor, tulisan Paulus itu Yunani bukan Ibrani, Yunani. Iya, Nah, Yunani. Lihat original teksnya coba, ada nggak kata Allah di situ? Dari mana Sekarang kita yang saya baca ini bahasa apa? Bahasa Indonesia kan? Iya, tapi ini Indonesia ini berasal itu dari mana? bedanya kitab Anda dengan kitab kami. Karena kita apa? Tuhan yang kami imani Maha tahu. Kitab Anda tidak bisa. Itu bedanya. Mayor gantian. 1 Korintus 8:4 ini Yunani atau Ibrani? Enggak, yang saya baca tadi bahasa apa?
tadi? Bahasa apa? Bahasa, iya itu terjemahan. Jadi? Nah dari mana kata Allah ini diperoleh di original teks? Dari mana? Ya Kalau ini bukan- dari terjemahan bahasa Indonesia. Iya dari mana akarnya? Akar katanya di mana? Akar kata apa? Kata Allah ini di mana ngambilnya? Pura-pura. Kalau yang namanya Elohim itu tertulis di dalam Enggak kitab ada Ibrani. Elohim di 1 Korintus. Enggak ada Elohim di 1 Korintus. Ya Enggak bukan ada. yang berbahasa Ibrani. Enggak ada Ibrani di 1 Korintus. Buka yang berbahasa buka Injil berbahasa Ibrani. Enggak ada Ibrani Injil Yunani. Buka aja. Enggak, buka yang berbahasa Ibrani. 1 Korintus ini dengerin dulu bro ya. Korintus ini berbahasa Yunani atau Ibrani? Iya, saya tahu Injil itu dulu ditulis dengan berbahasa Yunani. Karena kenapa? Karena bahasa Yunani di sana lebih Yunani di situ di 1 Korintus apa tulisannya di sana? apa ya? Bahasa aslinya apa itu? Kok ada kata Allah dari mana ngambilnya? Bahasa Indonesia, ngerti nggak sih ini kawan ini? Allah itu Aslinya itu loh, Yunani itu dalam loh. bahasa Indonesia. Sebentar Andi. Kenapa jadi bingung begini kamu bro? Major, kamu boleh translate bahasa Batak, bahasa Jawa, tapi nama Tuhanmu tidak bisa kau translate dari Elohim jadi Allah. Makanya Anda jangan bilang Anda itu Tuhan Anda sama dengan Tuhannya para nabi. Ada Bible di Karena Tuhan para nabi tidak pernah disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dengar dulu, tidak ada Bible di dunia ini Cukup. Tuhannya itu Allah. Gini aja, stop dulu, Madam. Bu Madam ya, Bang Handi dulu, saudara Riki ya. Mas. Gini aja deh Mayor. Gini aja deh Mayor. Kita sederhanakan ya, supaya sedikit pakai akal kita. Ada nggak Tuhan para nabi itu menuhankan Yesus? Siapa? Coba sebutkan satu nama yang menuhankan Yesus. Yesus itu kan firman yang menjadi daging. Coba saya ulang dulu ya. Garis ada Sederhana satu, loh. baru mulai Saya ada nggak firman, ada minta. firman. Saya nggak minta Anda menerangkan siapa Yesus. Saya minta kepada Anda tunjuk satu nabi yang menuhankan Yesus. Kalau yang nama firman sudah bersama Allah, siapa Allah? Siapa Elohim? Kok jadi begini bahasa Indonesia Anda? Kok jadi begini? Kenapa? Saya sederhana loh ya. Pada mulanya adalah firman itu adalah Allah dan firman Saya itu nggak bersama nanya dengan Allah. itu. Atau gini deh, saya permudah lagi. Apakah ada para nabi yang menuhankan Yesus? A ada, B tidak? Kan firmannya bersama Allah. Berarti dari Saya nggak semulanya nanya firman itu. itu bersama Allah. Coba host, coba diulang pertanyaan saya. Ada nggak para nabi yang menuhankan Yesus? A ada, B tidak ada? Coba, Yesus Pak kan Major. nama kemanusiaannya. Pak Major pilih A, pilih B. Kenapa? A ada, B tidak ada. Ada. Siapa? Semua para nabi. Menuhankan siapa? Menuhankan Elohim yang ada dalam diri Yesus Saya Kristus. nggak itu bertanya Elohim, saya ulang. Ada nggak para nabi itu yang menuhankan Yesus? A ada, B tidak ada? Ada. Aduh. Tunjuk datanya. Satu Jangan nabi Anda menuhankan. paksa saya untuk memahami apa yang Anda pahami dengan Tuhan Anda. Tunjuk Ngerti nggak sih? bro, tunjuk datanya. Siapa nabi yang menuhankan Yesus? Cuma nabi. Mana datanya menuhankan Yesus? Semua yang namanya sudah mengimani pada Elohim yang disembah para Saya nggak nabi. nanya Elohim, Itu merujuk saya pada nanya Elohim yang Yesus. berfirman kepada Maria. Kayaknya yang bahasa Indonesia nggak pribadi nyambung nih, sematkan Mas. dalam Rema dia. Coba kayaknya bahasa Indonesia nggak nyambung nih. Gimana nih? Sederhana lo ya. Ada nggak nabi yang menuhankan Yesus? Lu bilang ada. Datanya mana? Lu lari ke Elohim. Elohim Yesus beda loh itu. Yesus itu loh anaknya Maria yang saya maksud. Ada nggak nabi yang menuhankan anak Maria? Ada atau tidak? Kok bahasa Indonesia nggak nyambung ya? Begini Pak Major ya, kalau Anda menyebutkan ada, Anda harus bertanggung jawab, tunjukkan datanya, kan enak gitu. Begitu Pak Major. Dan ketika Anda belum bisa jujur kepada orang lain, minimal jujur kepada diri Anda sendiri, saudaraku Pak Major. Silakan Major dijawab. Iya, disederhanakan aja coy. Atau bilang nggak ada tapi kami imani, udah selesai, bener nggak sih? Ya kalau boleh lu diam aja gini loh ya. Jadi gini loh, Yesus ini adalah Tuhan baru yang nongol setelah di Antioquia. Kemudian dibuatkan surat oleh Paulus.
ya diproklamirkan dengan hasil konsili menjadi kesimpulan Yesus Tuhan. Jadi tidak ada para nabi yang menuhankan Yesus. Itu loh jawaban sederhananya. Jujur aja bro, jujur saja. Jujur saja. Ya buktinya Bang Andi selama dia hidup murid-muridnya juga nggak pernah panggil dia Tuhan, malah panggil dia guru. Jadi nggak ada itu para nabi menuhankan Yesus. Ibunya sendiri nih, ibunya nih yang mengandung merawat dia tidak pernah menyembah anaknya. Bunda Maria itu tidak pernah menuhankan anaknya. Karena anaknya ini seorang yang soleh, berdoa kepada Tuhannya. Jadi Yesus selama hidup di dunia dia bertuhan. Enggak mungkinlah Maria menuhankan anaknya, anaknya sendiri bertuhan. Karena Bunda Maria ini wanita yang solehah, yang dipilih Tuhan untuk mengandung Yesus, bukan mengandung Tuhan. Jadi terus terang saja, Bro Mayor ini menuhankan Yesus karena Yesus ini memang dipopulerkan oleh Paulus adalah Tuhan bersama Roh Kudus. Sebagaimana tertera tadi di 1 Korintus 12 nomor 3. Roma 14:9, Kisah 2:32. Dan seterusnya. Selesai. Jadi kita jangan berdebat soal begini. Karena kami Muslim, itu bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kami nggak boleh menertawakan sembahan Anda. Kita hidup berdampingan, tapi Anda harus jujur. Itu. Yang kedua adalah, ya kita juga himbau kepada penerjemah. Terjemahlah dengan jujur supaya Mayor nggak menjadi korban. Karena di original teks yang Anda maksud tadi itu, yang Anda bawa, tidak ada akar kata Allah di situ Theos. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Tuhan. Tuhan itu bukan nama. Tuhan bukan nama, Allah itu nama. Inilah yang membuat Anda jadi bingung. Korban terjemahan. Belajar lagi coy. Lanjut yang lain. Sambut di sini Pak. Pak ya, kita kedatangan Iya. tamu Silahkan, di mana dia saudaraku ini Pamela. adalah seorang ketua organisasi Islam yang bernama Anissa di Kota Manado. Namanya Woi ini. Dia seorang Kristen mengaku ketua. Percaya nggak Bang Handi kira-kira? Dia punya organisasi Islam namanya Anissa. Anissa dan dia ketuanya. Kira-kira percaya nggak? Ada yang percaya? Sepertinya saya harus ngopi dulu 5 botol baru percaya. Waduh. Itu dong Bang Handi. Gimana sih? Hah? Jadi begini caranya ya. Tipu-tipunya luar biasa ini orang nih. Laskar Api semua bergerak ya kan. Ketika Laskar Api bergerak, nggak ada Mas Dewa di sini organisasi namanya Anissa. Lu organisasi apa? Ibu-ibu arisan. Kayaknya ini mantan pedagang daster ini orang ini. Kayaknya ini terima pasang juga dia. Udah pakai daster, terima pasang juga ini. Aduh ya Allah ya Ruby. Tapi Bang Dewa dia oten. Bang Dewa dia oten. Dia oten. Oh, Ngaku katanya iya. ketua organisasi yang bernama Anissa. Ini luar biasa ini ya. Cara nipunya seperti ini. Astagfirullah. Aduh, ya Ini Allah, diajarkan oleh Paulus kan. Jadi dia menyamar-nyamar itu sudah Gue curiga kalau ahlinya. organisasi ini disahkan oleh Menkumham ini, nggak bener ini. Kayaknya sih bisa jadi ini. Coba wawancara dulu, Pak. Ketuanya siapa? Coba Bang Andi. Ini ya organisasinya namanya Anissa, Bang Andi. Coba. Anissa. Bener, woi. Hah? Bener, woi. Enggak benar. Bener. Cuma saya mempermainkan Bang Dewa saja itu. Makanya woi begini woi. Kalau mau bohong, latihan yang bener woi, ya. Kalau mau bohong latihan yang bener. Lu minta maaf itu, ya. Nah, soalnya bingung. nama Anissa itu untuk grup orang penyanyi Nasir. Nasir itu ibu-ibu, Anissa namanya boleh. Lain kali gitu ya, woi. Kalau mau bohong sama umat muslim, Oke, siap, Bang. latihan Siap, dulu Bang. yang Siap. bener. Ya, Oke, jangan siap, seperti Bang. itu. Abangku. Oke. Cara Belajar sama- menyebarkan. Belajar sama Mas Aha. Jadi luar biasa bohongnya ya ini ya. Aduh. Tapi kan Astagfirullahaladzim. sempat gugup juga kan. Nggak ada gugup, nggak ada woi. Malah gua tunggu pada saat ente ngancam gua mau bunuh gua woi.
Gua tunggu itu. Oke, Gua tunggu. sip. Ya, Iya, gua tunggu. Terus ngomong-ngomong, woi, ini pendapat kamu tentang pertanyaan Bang Andi kepada Major gini, apa pendapat? Enggak, ini Anissa aja, Anissa. Ini kita tertarik Anissa ini. Tertarik Anissa ini. Ya beresin dulu ini. Apa itu? Iya. Beresin dulu. Apa itu Sudah Anissa? selesai. Kemarin dia mengatakan iya Bang Andi ya. Nah Iya. terus pada saat di Komal dia mengatakan itu gerakan bawah tanah katanya. Buset. Gerakan bawah tanah. Sekarang dia mengatakan lagi itu bohong katanya. Ini yang benar yang mana ini? Gerakan bawah tanah. Berarti dia cacing kalau begitu. Cacing ini orang. Bener nggak? Jangan sampai dibilang ODGJ lu, woi. Udah ODGJ, madam. Udah ODGJ ini orang. Ini sebenarnya saya hanya kerjain sama Bang Dewa saja. Oh enggak, kalau ngerjain bukan begitu caranya. Sampai ente berani mengatakan di Komal, kalau misalkan gerakan Anissa itu, organisasi Anissa itu adalah gerakan bawah tanah. Apa dikatakan itu bohong? Kalau misalkan dibicarakan secara publik, kan tidak bohong. Dia mengirim katanya 3 orang pilihan ke Dewa, mau bunuh Dewa. Ya kan? Dewa tunggu. Tapi Jam kan di sini 11, kan saya sudah Dewa terbuka, tunggu. saya sudah jujur, itu kan hanya kebohongan saja. Oh, berarti yang kemarin-kemarin bohong ya? Ya, pantesan orang-orang Laskar Api dikerahkan satu Manado untuk mencari gerakan bawah tanah ini. Ternyata enggak ada katanya. Iya, ternyata dia hanyalah seekor cacing, Bang Andi. Cacing. Kalau nggak salah gerakan bawah tanah itu curut. Bener. Oh my God. Iya. Jadi kalau lain kali kalau mau bohong latihan yang bener ya, Wo ya. Setahu aku, Latihan yang Siap, bener. Bang. setahu aku curut itu bau loh. Emang bau dia, madam? Emang bau kan kali sunat. Bau. Oh dia. iya benar ya. Gue bingung ya kadang Bang Andi ya. Orang kayak gini kalau ngebohong sekolahnya di mana ya? Kayaknya ada sekolahnya kali ya. Kalau bohong. Dia gurunya masa itu ada gurunya tuh. Oh, pantesan divisi 1 divisi Waduh, 2. masa Hain yang kemarin itu kan yang Masa ini habis pemilu nanti Februari beberapa bulan Yesus turun. oh, ikut nyoblos dia, ikut nyoblos. Enggak. Tahun berapa masa? Tahun berapa masa? 2030 Bang. 2030. Yesus turun. Ngopi. Oh, siapa namanya tuh yang ngaku nabi itu? Kawannya. Luga. Rokok dong. Maha, kamu ini mau ke surga, ikut si Luga. Kenapa? Kenapa, Madam? Ikut si Luga. Dia sering naik turun dia, kayak tes celup dia naik lagi turun lagi katanya. Enggak, Madam. Enggak. Aku nggak mau ke surga. Soalnya kalau ke surga tuh harus mati dulu. Aku masih mau hidup gitu di sini gitu. Enggak lah, Luga dia bisa naik turun loh. Ya udah. Yang terlalu halu kembali ke topik tadi itu. Gimana Yor? Sama Woi mau dibantu gitu? Iya, siap. Entah apa yang dibahas. Ya, Pak Entah Major, yang bentar, kasih bentar, Wela bentar, Pak dibahas, yang curut lah dibahas. Halah. Itu iklan Itu dulu, Pak Major, intermezzo. iklan ini, iklan. Ini Bang Alas Sepid Muslim atau Kristen Bang Alas Sepid? Bang Alas monitor. Muslim bang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi itu intermezzo Yor. Tugas kamu ini mana para nabi itu menuhankan Yesus? Setiap para nabi menyebut Tuhannya itu adalah Elohim, itu menuhankan Yesus. Karena Yesus itu adalah firman-Nya Tuhan. Mana datanya nabi itu menuhankan Yesus? Kan sudah dibilang jauh sebelum Abraham lahir, Yesus itu sudah ada. Oke, gimana lebih tua Yesus dari roh itu, Oke, diam. Mana lebih tua Yesus daripada Abraham? Mana lebih tua Yesus daripada Abraham? Abraham. Loh, kan sebelum Abraham ada Yesus sudah ada. Karena keilahian dia itu, karena firman itu sudah melekat pada ilahi itu. Jadi itu ilahi itu kan sudah jauh lebih dulu ada. Berarti lebih senior Yesus dong daripada Abraham. Enggak, Yesus itu kedagingan duniawi loh. Tapi yang ada dalam keilahian dalam diri Yesus Kristus ya ilahi Elohim itu. Enggak, Major, Roh Tuhan sebentar. itu. Major sebentar, aku bingung loh. Kamu itu hidup zaman sekarang, kau kayak juru bicaranya Tuhan loh. Kalau kamu mau ngasih jawaban harus pakai data. Kalau nggak ada data lu
lu apa ya, kayak lebih gimana ya ngomongnya? Lu kayak juru bicara Tuhan gitu loh, kayak seakan-akan kamu meyakinkan oh begini tapi nggak ada buktinya. Kalau sebuah Tadi saya kasih data tadi, Anda menghindar dari data 1 Korintus 8:4. sebuah informasi tanpa data-data yang akurat namanya hoak. Ya udah, kalau ada padahal itu udah balik dibahas itu Balik ke tentang ayat topik. itu. Mayor, dengerin. Yang menciptakan Nabi Adam siapa? Elohim. Bukan Yesus. Yesus itu nama kedagingannya gini Andi. Oke. Saya kasih dulu, saya kasih lagi analogi. Apa bedanya? Sebenarnya udah bolak-balik capek loh saudara saya penjelasan saya loh. Di. Dengerin. Apa bedanya dan persamaannya Yesus dengan Elohim? Yesus itu manusia Elohim? yang punya daging. Elohim itu roh, itulah ilahi itu. Berarti Jadi beda ya? seperti ini, bentar. Makanya kasih saya kesempatan ngomong. Ya silakan. Gini, ini kan Handi. Kamu punya roh kan, Di? Saya bukan Tuhan. Tar dulu ya. Kayak gitulah kalian. Makanya kalian itu selalu kalian mau menyerang kekristenan tapi Anda tidak mau dikasih paham. Enggak gitu. menyerang ini loh. Anda ini menerangkan Tuhan, kenapa ambil contoh ke saya? Jadi saya aku Saya sendiri bukan lah. Tuhan. Enggak, aku sendiri dulu. Oke, Iya. Contoh ke dirimu aja deh, contoh ke dirimu. Ya udah. Ini aku major. Ini saya punya daging. Saya punya perkataan. Saya punya roh. Gitu. Oke, baik. Tapi Oke, baik. Cukup dulu sampai situ. Ya. Yang mana Elohim dalam dirimu? Yang mana roh dalam dirimu? Yang mana Yesus dalam dirimu? Yang mana? Ya Coba Elohim terangkan. itu roh itu. Oke, Yang Elohim berdiam roh. dalam diri Yesus Kristus. Oke, roh itu Elohim rohmu. Yesus yang mana dalam dirimu? Daging kedagingannya, kemanusiaannya. Oke, baik. Jadi rohnya Yesus itu Elohim, badannya adalah manusia, betul? Ya. Yesus itu. Baik. Yesus ini ada jasmani, ada rohani. Ya. Yang mana yang disebut Yesus? Jasmaninya saja kah? Rohaninya nggak termasuk? Aduh Andi. Di saat pribadi saya terpisah, roh saya dan kedagingan saya terpisah. Apa saya Terpisah. mau? Aduh. Terpisah. Karena harus Terpisah, roh ya? saya ada dalam diri saya, makanya saya ada hidup ini bisa hidup. Baik. Apakah jasmanimu dan rohanimu itu anaknya ibumu? Apakah jasmanimu dan rohanimu itu termasuk anaknya ibumu? Rohani. Iya. Rohmu itu dan jasmanimu itu. Kalau saya kan anaknya ibu. manusia, roh saya punya Tuhan lah. Kedagingan saya makanya lu jangan dari dicontoh orang tua dirimu. saya. Oke. Apakah roh di dalam diri Yesus itu yang menciptakan manusia? Ya. Jadi roh di Ilah, dalam ilah jadi itu sebelum dia- dengerin. Jadi sebelum menjadi Yesus namanya Elohim, betul? Ya. Oke, baik. Jadi Elohim ini adalah cikal bakal yang menjadi daging Yesus, betul? Perkataannya. Perkataan siapa? Firman Yesus itu firmannya Tuhan yang menjadi daging, menjadi manusia. Oke, coba Anda terangkan prosesnya bagaimana Yesus menjadi daging. Prosesnya seperti apa? Tuhan berfirman, disematkan di rahim Maria, menjadi Siapa itu daging. yang berfirman? Secara daging. Elohim. Oke. Elohim berfirman keluar apa? Hah? Ya jadi daging, jadi manusia, Iya hidup loh, manusia. Tuhan berfirman. Yang keluar ini adalah firman. Apakah itu sudah Yesus apa belum? Orang malaikat langsung memberikan namanya langsung melalui Dengerin pesan dulu. dari Tuhan, namanya sederhana Yesus. Mayor, bro. Elohim berfirman. Waktu Elohim berfirman, apakah sudah ada Yesus? Kedagingannya belum ada lah. Kedagingannya kan diproses dalam rahim Maria, kedagingannya. Oke. Elohim berfirman. Apakah firman itu nanti yang menjadi Yesus atau Elohimnya yang menjadi Yesus? Firmannya, perkataan sama seperti ini, dibahas di saat Elohim menciptakan dunia, matahari, jadilah matahari. Baik, paham. Tapi tidak pernah matahari mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke, baik. Sejak kapan Bapa ada di dalam diri Yesus? Sejak kapan? Sejak kapan?
Iya. Kan sudah Tuhan sendiri yang bersaksi. Inilah anakku yang kukasihi. Kejadian 3 ayat 16. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengerin dulu. Ah. Sejak kapan pencipta Elohim ini masuk ke dalam diri Yesus? Sejak kapan masuk dalam diri Yesus? Iya, sejak kapan? Semenjak Yesus itu ada. Apakah waktu di dalam kandungan itu sudah ada Bapa dan Yesus menyatu dalam diri Yesus? Belum ada rohnya di sana. Belum. Tapi setelah Yesus terlahir ada rohnya, ya dia. Gitu. Oke, jadi Bunda Maria mengandung mayat. Kok mayat? Tidak ada rohnya. Kan masih janin dia di dalam kandungan. Waktu umur 9 bulan? Hah? Waktu umur 9 bulan? Dalam Ya di saat kandungan? dia, makanya di saat Yesus lahir kan disembah. Saya Banyak belum menyembah mau, orang-orang. diam dulu, belum lahir ini. Bunda Maria hamil besar, sudah berbentuk manusia seutuhnya. Bayi di dalam rahim ini sudah ada roh atau belum? Belum. Belum. Jadi Bunda Maria mengandung mayat. Kok mengandung mayat? Kan nggak ada rohnya. Hah? Kan nggak ada rohnya Yesus itu. Oh, orang hamil itu, Dek, kalau perempuan hamil, walaupun dia belum keluar, dia bergoyang-goyang itu dalam perut. Jadi kamu bilang dia berarti bergoyang-goyang, berarti itu udah di situ rohnya. Iya, masa mengandung mayat. Dari mana Anda tahu di situ udah ada rohnya? Ini buktinya dia hidup gerak-gerak. kamu nggak pernah sekolah ya, Dek ya? Allah. Enggak, saya nggak pernah sekolah, saya cuma lulus TK. Jadi kau nggak tahu kalau kau belum pernah nikah, ya? Nggak kau lihat kakakmu lagi hamil, perutnya itu bergoyang-goyang bayinya di dalam. Menurut kamu dia mati atau hidup? Iya, dia hidup karena itu proses organ tubuhnya itu jalan. Yang menghidupkan bayi itu dalam rahim Maria itu apa? Ada rohnya atau enggak ada rohnya? Organ tubuhnya menyegarkan dia jalan, dibantu dengan Jadi Bunda Maria itu ibunya. mengandung. Jadi isi kandungan Maria itu hanya mayat, tidak punya roh Yesus itu dalam kandungannya. Kok mayat? Kok mayat? Buktinya Ya, dia namanya hidup mayat di dalam itu nggak kandungannya. punya roh. Itu kata Anda. Loh, emang mayat punya Buktinya roh? dia hidup, tapi setelah lahir baru dia, roh Tuhan itu bersama dia. Oh, iya. Makanya datang para orang-orang dari timur menyembah dia. Aku nanya, Major, kalau roh Tuhan ada di dia, ngapain dia sembahyang berlama-lama itu sampai 1 hari 1 malam itu dia? Masih bayi di dalam kandungan nih, kita cek dulu nih. Ya. Ya, di zaman modernnya kita bisa bawa istri kita USG. Itu bayi di dalam itu gerak-gerak loh, gitu ya. Iya, gerak itu kan organ tubuhnya itu berjalan, berfungsi. Dengerin dulu. Bayi di dalam rahim itu gerak-gerak. Bayi ini punya roh atau tidak? Belum. Belum. Kok bisa? Belum. Cari datanya sama saya. Kalau sudah ada menemukan ada bayi punya roh dalam kandungan. Ini sarap ini orang Bang Andi sarap. Nggak bisa ini, nggak bisa dibenerin ini. Cari. Enggak, cari datanya, jangan bilang kita sarap. Anda cari datanya baru bisa Anda bantah omongan saya. Jadi ada nggak data yang menunjukkan bahwa di dalam rahim manusia anak itu sudah punya roh? Jadi Bunda Maria itu mengandung jasmani saja ya? Jadi Bunda Maria mengandung hanya jasmaninya Yesus saja, nggak ada rohnya? Iya, kejasmaniannya. Oke, jasmaninya. Sejak kapan roh itu masuk? Supaya dia hidup? Semenjak Yesus lahir. Oh, pas di kota Daud itu lahir itu ya? Iya. Jadi ada bayi dilahirkan Bunda Maria tanpa roh. Oke. Nah, setelah pas keluar dari rahim Maria, baru roh itu masuk. Yakin? Yakin-yakinnya. Ini ilmu dari mana ini ya? Makanya kalau kamu membantah omongan saya, Andi, kau cari data bahwa bayi di dalam kandungan manusia itu sudah punya roh. Carikan datanya sama saya. Bro, yang namanya makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang namanya makhluk hidup. Sedangkan Isa kalian aja dihembuskan roh kehidupan, nafas kehidupan, dihembuskan. Oke, dengerin dulu ya, Mayor. Yang namanya makhluk hidup itu sejak di dalam kandungan itu sudah berbentuk, itu ada rohnya karena dia punya pergerakan. Di umur berapa dia punya roh? Di umur berapa? Berarti sperma itu udah ada rohnya, sperma. Menurut ilmu kedokteran yang begitu ya, di usia 3-4 bulan itu sudah ditiupkan roh supaya dia hidup.
Jadi tidak ada manusia atau Tunjukkanlah datanya Handi. Di mana? Jangan itu karena dari Quran Anda berkata seperti itu. Tunjukkan secara ilmiah. 120 hari. 120 hari gitu benar ya. Jadi 3 bulan lah. Jadi dengerin dulu bro Mayor. Tidak ada satupun perempuan di muka bumi ini mengandung hanya mayat saja. Pasti ada roh. Bukan jasmani, mayat. rohani. Di saat di kandungan organ tubuhnya sudah berfungsi. Tapi setelah dia lahir ke dunia, baru roh itu bersemayam dalam diri dia. Kalau menurut Anda Makanya yang dia hidup di dunia. Dengerin, yang menghidupkan manusia itu roh atau bukan? Ya. Oke, Yesus di dalam kandungan hidup atau mati? Hidup. Hidup. Yang menghidupkan Yesus dalam kandungan apa? Ya proses biologis di dalam diri Saya Maria. tanya dulu. Yang menghidupkan Yesus dalam kandungan Maria, roh, B kompresor. Ya ampun. Ini Anda buntu kalau lari. Ini modelnya Anda buntu ini kalau udah kayak gini. Iya. Ini saya udah ketahui nih. Kalau udah kayak gini modelnya buntu dia nih. Tidak beres. Buntu. Kok bisa udah ke kompresor kalau larinya? Ada apa urusannya kompresor dengan lari manusia? Aduh, masuk angin nih si Andi rupanya. Masuk angin kau kawan. Kayaknya Dari mana Anda tahu di umur 3 bulan manusia itu sudah dikasih roh? Tunjukkan datanya di mana. Mestinya ada pergerakan kok di dalam itu. Iya bergerak dia, dibantu oleh organ tubuh orang tuanya, ibu kita. Makanya janin itu juga bergerak, makanya itu dipandu. aduh Tuhan, kau itu jangan kalau bodoh jangan begitu dekku. Oke. Kasih saya dulu diskusi sama ibu yang pintar ini. Aku mau diskusi sama ibu yang pintar. Ayo, Bu. Major, Oke, aku mau bertanya sama ibu. Bisa. diam dulu Aku kau, bisa Major. bertanya sama ibu. Ibu Diam yang dulu, pintar. kau, Major. Diam kau dulu Major. Aku hamil. Alah, naik dari tinggi aja aku ngeliat satu ini akan diskusi sama satu ini. Diam. Major, diam dulu kau. Enggak, kau tuh enggak, aku sudah hafal dengan kau, Bu. Diam dulu kau. Aku udah hafal kau tuh tukang maki-maki. Aku udah jangan wanti-wanti kau. Berapa kali diskusi kau tukang maki-maki. Tukang maki-maki. Kalian lah yang memaki-maki Yesus. Kalau kami itu tidak pernah percaya. Kau dikira agak tersuruh nanti kau udah darah tinggian kau nanti menghujat. Tidak pernah Yesus kok menghujat. Sekarang ku tanya sama kau ya, Yesus di dalam agama kau itu digantung dan cuman pakai cawat. Menurut kau itu lebih mulia? Dengan di dalam Al-Qur'an aku, Yesus itu terangkat ke surga. Yang mana memuliakan? Coba kau jujur. Nah, saya jujur ya. Saya jujur mana yang lebih fakta sejarah dan yang tidak fakta. Sejarah dulu. Yang mana fakta sejarah? Kita lari kepada sejarah, bukan dongeng. Memanglah orang ini tegang otot kau. Bukan tegang otot. Anda tuh memaksakan Anda yang pahami. Sekarang kita lari ke sejarah. Kita buktikan data sejarahnya. Ada nggak Yesus disalib? Yang mana Gitu loh. memuliakan? Ditelanjangi setengah telanjang dan digantung dan dicucuk perutnya sama tangannya, atau yang diangkat ke surga? Yang mana memuliakan? Coba aku tanya sama kau. Ini kita ngomong memuliakan. Berarti Anda memuliakan Yesus atau Isa? Sekarang aku tanya. Saya tanya, Bu. Ibu bertanya saya. Kalau kau hidup di zaman Yesus ya, Yesus mau digantung ini. Kau menolong dia digantung atau kau membela dia? Nggak usah ke sana, Bu. Itu kehendak Tuhan. Itu Tuhan yang berkehendak. Sebagaimanapun saya hadir di sana, mau berkehendak apa saya tidak akan bisa sana di sana kok kehendak ilahi, bukan kehendak saya karena Tuhan yang sana berkehendak. Itulah manusia. Gitu. Anda itu gini loh. Anda dengan merasa beriman sekarang, merasa Anda itu pun pingin maha tahu, lebih tahu dari Tuhan. Tahu sebelum dia disalib, dia itu bilang Eli Eli lama sabachthani. Tuhan jangan tinggalkan aku. Jadi menurut kau orang yang sudah ditakdirkan untuk digantung, dia menangis dan bergetar dan dia berkeringat, itu menurut kau takdir? Sementara itu kehendak Tuhan, itu untuk penebusan, itu penggenapan. Jadi apa yang mau bantah? Kau tegang otot, nggak kau pakai otak. Bukan tegang otot. Anda berangkat dari keimanan Isa itu tidak disalib, terangkat ke langit. Sekarang data sejarahnya mana? Tanya sama kau Major. Sekarang ku tanya sama kau ya. Kalau ada, kau nggak, misalnya gini ya, ada suatu kejadian, kau tidak ada kau tidak ada di kejadian itu.
Tanda bukti kamu mempercayai suatu kejadian itu salah dan benar adalah tanda buktinya kan? Bukti-bukti. Itu adalah tanda bukti yang membuat kamu percaya bahwa si A benar, bahwa si B salah. Pertanyaan saya, kalau memang kau bilang Tuhan kamu ditakdirkan sudah menjadi disalib waktu itu, menurut kamu kenapa Yesus itu bergetar, keringat dingin, ya, dan berkata, Lael Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Menurut kau itu adalah sementara orang yang bertempur, ya, orang bertempur. Lihat di Palestina, tidak ada orang yang bergetar atau keringat dingin, nggak ada. Dia langsung bilang, Allahu Akbar, dia akan perang. Dia nggak pernah takut. Kenapa kau pikir ada orang dengan bukti-bukti yang kita baca di dalam kitabmu sendiri bahwa Yesus itu berkeringat dan berkata, Tuhan Tuhan jangan tinggalkan aku. Coba secara logika kau kan kau bilang pintar. Enggak, aku nggak ngomong pintar. Tadi ibu yang ngomong ibu pintar. Maka ibu saya tantang dulu untuk diskusi. Betul gak ibu pintar gitu loh? Lari kau ke B, memang kau tegang otot kau. Kan? Nah, mulai dari tingkat lagi makin-makin nih. Hujat. Udah ku tahu ini, udah berapa lama, udah berapa kali tuh ku hadapi ini diskusi. Tahu tingkahnya seperti itu. Maka dibilang lanjut, gas terus, gas terus. Cukup bunda. Gas. Terlagi hujat itu. Madam, kembali ke topik. Menurut kamu, Bunda Maria itu mengandung jasmaninya Yesus saja atau jasmani dan rohani, yang mana? Apanya? Saya ulang ya. Bunda Maria itu mengandung Yesus, A, jasmani dan rohani, B, jasmani saja. Jasmani saja. Jadi dalam kandungan Yesus belum punya roh. Belum. Oke. Kalau ada manusia tidak punya roh, dia mayat atau dia hidup? Sekarang kan Yesus itu dikandungkan dan dihidupkan oleh organ tubuhnya, berfungsi, dibantu oleh tubuh. Saya ulang tubuhnya dulu. Maria. Dengarin dulu. Ini bahasa umum. Jadi kalau Anda bilang itu dulu. manusia itu, jadi Mayor. sperma udah ada rohnya. Dengarin dulu. Kalau hanya jasmani saja, itu manusia itu hidup atau mati? Kalau ada jasmani saja, tidak ada rohnya, manusia itu mati atau hidup? Kalau nggak ada rohnya mati. Mati. Kalau Yesus dalam kandungan hidup atau mati? Hidup. Apa yang menghidupkan Yesus? Ya organ tubuhnya Maria, dibantu organ tubuhnya Maria, darahnya Maria, kan itu yang ini. Jadi dalam janin Tapi Yesus. setelah matang, dia lahir baru dia Jadi manusia. janin Yesus dalam kandungan nggak punya roh. Oke, gini. Di waktu Tuhan, di waktu Tuhan menciptakan Adam, dibentuk dari debu tanah. Apa langsung manusia? Ditiupkan roh di hidup dia. Itu Anda menjawab sendiri. Kan ditiupkan rohnya dulu. Ya. Setelah dibentuk jadi udah selesai loh Bang Andi, baru tiupkan roh kehidupannya, baru dia hidup. Nah, Oke. gitu. Di manakah Yesus ditiupkan roh, di dalam kandungan, di luar kandungan? Saya tidak melihat. Sesuai Tapi dalam ilmu pengetahuan, tunjukkan kasih saya paham kalau memang manusia di dalam kandungan sudah diberikan roh. Enggak perlu ilmu pengetahuan, hanya akal sehat saja bahwa di dalam kandungan ibu itu yang sudah hamil 3 bulan ke atas, begitu, dia di USG bayi itu gerak-gerak. Ya. Artinya bayi ini hidup di dalam. Pertanyaannya, apa yang menghidupkan bayi ini dalam kandungan? Organ tubuhnya dibantu dengan organ tubuh orang tuanya. Oke, jadi di dalam bayi ini belum ada roh. Makanya gini Bang Andi, di saat ibunya di saat ibunya tidak bernyawa lagi, kan bayi kan ikut tak bernyawa. Oke. Karena proses perkembangan organ tubuh manusia janin itu adalah berdasarkan orang tuanya, ibunya. Bapak ikuti aja Bunda. Saudariku, Bang Handi dulu ya, Bunda Madam izin saudariku. Aduh Bu, udahlah Bu, udah berapa kali kita diskusi, Ibu tuh larinya tuh bikin naik darah tinggi loh Bu. Ibu ngegas aja, aku nggak bisa gitu. Mak Bu, aku bukannya itu. Ibu merasa pintar, udah silakan. Aku memang nggak ada pintar-pintarnya, aku tamat SD. Jangan takut sama ibu-ibu, Mayor, harus sabar sama ibu-ibu. Aku lebih takut sama ibu-ibu. Iya. Ya udah, makanya sabar, jangan darah tinggi. Apalagi udah naik kereta Bang Andi, naik kereta. Sennya ke kanan, dia belok ke kiri. Oke.
Jadi di dalam rahim Maria, Waalaikumsalam Yesus warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tolong Pak Ayubi sambungin nanti ya. Jadi di dalam menurut Pak Mayor, di dalam kandungan Bunda Maria, Yesus itu belum ada rohnya. Betul ya Pak Mayor? Ya. Nanti setelah dilahirkan di kota Daud, gitu ya. Setelah dia menghirup udara dunia, lahir, disitulah roh itu mulai ada di dalam diri dia. Berarti pernah Yesus menjadi mayat seberapa menit ya? Kok mayat? Karena di dalam kandungan Maria masih satu tubuh orang itu. Waktu pas keluar nih, dilahirkan, keluar nih. Apakah bayi itu langsung punya roh atau belum ada? Oke, tadi kan saya tanyakan tadi sama Bang Andi. Di saat Adam dibentuk dari rebu tanah, sebelum dihembuskan napas kehidupan, apa tanah itu langsung Nggak jadi usah manusia? kemana-mana dulu, dengerin dulu lah Mayor. Bunda Maria melahirkan nih di kota Daud. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Di menit keberapa bayi ini kemasukan roh? Gak tahu, itu gak tahu aku menit keberapa. Ada Tuhan yang tahu, itu rahasia ilahi. Rahasia ilahi. Anda nanti berdoa nanti kepada Tuhan, tapi harus membawakan nama Yesus Kristus supaya dijawab ya. Jadi pernah Yesus dengerin Pak Mayor. Jadi pernah Yesus ini tidak punya roh ya? Pernah Yesus ini tidak punya roh? Ya. Di dalam kandungan tidak punya roh. Enggak, sebelum lahir enggak gitu Bang Andi. Sebelum lahir belum keluar. Saya kok belum bicara. Sebelum lahir kan dia di kan belum ada namanya. Dengerin dulu, setelah selesai baru Anda nyambung gitu loh. Jadi di dalam kandungan menurut Mayor. Aku bentar lagi turun ya Bang Andi ya. Iya Bang. Aku aja belum ngomong dari tadi. Bang Dewa belum ngomong habis ini ya. Jadi menurut terakhir dari saya simpulkan. Nanti kita ngobrol lagi ya Bang Dewa. Jadi menurut Mayor, di dalam kandungan Bunda Maria, Yesus tidak punya nyawa, tidak punya roh. Ya. Nanti setelah dilahirkan, baru kemasukan roh, baru hidup dia, betul? Ya. Oke. Jadi Yesus pernah dalam kandungan tidak punya roh. Jadi Bunda Maria itu mengandung manusia yang tidak punya roh, betul? Oke, baik. Itu aja kesimpulannya. Nanti netizen yang menilai lah. Oke, Bro Mayor, silakan Bang Dewa, apa yang mau disampaikan sebelum dia turun? Ya, sebelum Bang Dewa izin Buya iklan bentar, izin ya, boleh ya numpang iklan ya. Aku cuma numpang iklan tok Buya. Udah ya, aku turun dulu lah Buya ya. Udah ditelepon aku ya. Pak Major, 5 menit saja, 5 menit Pak Major atau 10 menit ya. Iya Pak Major, 5 menit. Lanjut. Teman-teman di bawah, silakan turun aja. teman-teman. Ya, teman-teman di bawah ini ada 600 orang ya. Mungkin teman-teman bertanya, siapa sih yang kena HIV/AIDS itu? Yang inisialnya E itu? Ya, huruf aja. Oh iya. Siapa sih itu? Nah, ini teman-teman. Akhirnya Lina Wijaya menyebutkan nama Elia. Elia pernah tidur dan pernah dirawat di rumahnya Lina Wijaya. Bagi teman-teman yang suka nonton YouTube, yang terkadang suka nonton YouTube, videonya ada di Al Ayubi Channel. Silakan dikunjungi nanti ya. Oke teman-teman, itu aja. Silakan Bang Dewa. Silakan saudaraku Bang Dewa. Pak Major, gimana Pak Major? Nggak bisa memaksakan dia. 5 menit itu nggak bisa. Silakan turun saja nggak apa-apa. Kalau misalkan. Oke ya, nanti kapan-kapan kita Bang Dewa ya. Ya lebaran aja kalau bisa lebaran nanti ya. Jangan merajuk lah Bang Dewa. Nggak merajuk kan gue bilang lebaran. Gimana sih? Gue bilang ya, lebaran berapa bulan lagi? Sebentar lagi bulan Maret lebaran. Nanti kan kalau gini Bang Dewa, nanti kalau udah di musim nanti mulai di hari raya nanti kan nanti di puasa nggak bisa nanti kita diskusi itu ibaratnya terlalu ini kan. Pasti batas-batasin diri nanti soalnya kan puasa. Ya kan? Jadi kalau tapi emang nggak bisa, emang susah dibenerin. Bang Mayor ini susah dibenerin. Kalau misalkan tidak ada kejujuran, iya. Mau dibawa ke bengkel mana juga udah susah Bang Andi. Ini ibaratnya murnya itu udah pada dol semua. Bukan, memang seperempatnya nggak ada dijual.
Unlimited ya. Makanya baik kalau seperti itu, Iwan Pilah, gimana kalau kita patungan uang, kita donasi. Kalau misalkan Bang Mayor nanti mati, kita raksa dan kita rendengin sama Firaun. Ini cocok kayaknya ini orang. Kalau dibawa ke Maerot bisa nggak? Nggak bisa. Nanti kalau Maera nanti lagi ceritanya lagi tadi. Ya udah. Padahal sudah kita kasih pengertian gitu kan, tapi ya memang dasarnya udah mampet, udah susah Bang Andi. Ya betul. Susah. Kalau sudah spare partnya nggak ada lagi, pabriknya udah kabur. Mayor, Iya. Mayor, ya Mayor. Iya. Sekeras apapun hati kamu, jangan sampai kamu menghujat Allah, Mayor, karena azab Allah itu nyata, Mayor. Ya, Jangan dan yang ternyata memang saya kan Anda lihat pun Azab kan Allah itu nyata. saya tetap dalam posisi saya ibaratnya dalam etika saya dan berdiskusi. Tapi kayak tadi saya bilang itu ada hujat pribadi, Ngeri, saya kadang Major. ini. Major, ngeri, Ya. Major, ngeri. Elia terjangkit, Major. Elia, saya nggak tahu Elia yang mana, saya nggak tahu. Cuman Lina Wijaya menyebutkan Elia pernah tidur dan pernah dirawat di rumah Lina Wijaya. Saya